Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama. Kita jumpa lagi di channel ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan sinopsis atau ringkasan dari serial Chinese drama Sword Snow Stride atau Pedang di Atas Salju. Serial ini menceritakan petualangan Su Fengnian, putra pertama dan calon penerus dari Su Xiao, Raja Negeri Peiliang, yang merupakan mantan jenderal besar yang telah menaklukkan 6 negara tetangganya. Sebagai calon pewaris pemimpin negeri Peiliang, Su Fengnian justru sama sekali tidak tertarik untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya. Fengnian bahkan sengaja untuk tidak mempelajari ilmu bela diri sehingga ayahnya kesulitan membimbing Fengnian melanjutkan kekuasaannya. Selain karena ingin hidup bebas, Fengnian menolak ayahnya karena ia masih menyimpan kemarahan pada ayahnya yang dianggap tidak ingin mencari tahu pelaku pembunuhan ibunya. Sementara Kaisar Liang yang dahulu mengangkat Su Xiao menjadi Raja Peiliang sebenarnya ingin menjatuhkan kekuasaan Su Xiao yang dianggap terlalu kuat dan dapat mengancam kekuasaan kerajaan Liang. Salah satu strategi Kaisar Liang adalah dengan memecah belah dukungan pasukan Peiliang. Sebagian mendukung keinginan Su Xiao menunjuk Fengnian sebagai penerusnya, dan sebagian lagi mendukung Long Xiang atau Huang Man-er, adik Fengnian yang memiliki kekuatan luar biasa dan juga pandai bertarung. Huang Man-er yang lugu dan sangat menyayangi Fengnian tidak ingin bersaing dengan Fengnian dan sangat menuruti perintah ayahnya untuk pergi ke Wutang dan menghancurkan kekuatannya sehingga tidak lagi layak untuk menjadi calon pemimpin pasukan Peiliang. Fengnian yang mengetahui kepergian Huang Man-er sangat marah pada ayahnya dan pergi menyusul ke Wutang. Ia ingin mencegah Huang Man-er yang ingin menghancurkan kekuatannya itu. Akhirnya Huang Man-er pergi bersama Cao Situan ke Gunung Longhu untuk berguru. Di saat yang bersamaan, Fengnian mendapat kabar kematian Lao Huang, sahabat dan juga pengganti sosok ayah bagi Fengnian. Fengnian sangat terpukul. Ia yang sejak kecil tidak pernah mau belajar ilmu bela diri, akhirnya memutuskan belajar bela diri dan pergi ke kota Wuti untuk mengambil kembali koleksi pedang Lao Huang yang digantung di dinding kota Wuti sebagai bukti kekalahannya bertarung melawan Wang Xianzhi. Ketua Wutang yang tahu bahwa kerajaan Liang ingin menguasai Wutang akhirnya memindahkan Ta Huangting yaitu ilmu tertinggi perguruan Wutang kepada Fengnian. Inilah nantinya yang menjadi dasar yang kokoh bagi Fengnian untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Fengnian kemudian menemui Su Xiao dan menyatakan bersedia menjadi penerusnya untuk memimpin Peiliang demi membawa adiknya Man-er kembali pulang ke Peiliang. Kemudian Su Xiao menyuruh Fengnian pergi ke kota Wuti menemui Wang Xianzhi. Fengnian berangkat ditemani oleh Li Zhonggang, yaitu petarung nomor 1 yang selama ini mengurung diri di pavilion Ting Chao, perpustakaan keluarga Su. Dalam perjalanannya, Fengnian bertemu Chao Yutai, pengawal ibu Fengnian. Chao Yutai memberitahukan hasil penyelidikannya atas kasus pembunuhan ibu Fengnian. Ia juga bahkan menyerahkan pedang milik ibu Fengnian yang dititipkan sebelum meninggal. Saat itu, ibu Fengnian berpesan bahwa pedang ini dapat menjadi mas kawin untuk calon istri Fengnian. Saat keluar dari gunung Qingcheng, Fengnian tidak sengaja menemukan monster Hokui yang sekarat dan mengambil kedua bayinya. Kemudian Fengnian dan rombongan meneruskan perjalanan ke Qingzhou dan bertemu dengan Cao Heng, adik kaisar yang menjadi Raja Qing'an. Akhirnya Fengnian dan Cao Heng mencapai kesepakatan damai. Kemudian Fengnian pergi ke kota Yangcheng di Jiangnan untuk menemui kakak pertamanya Su Zhihu yang menikah dengan keluarga Lu. Fengnian bertemu dengan Cao Changjing, pendekar nomor 3, yang ternyata merupakan orang negeri Chu. Cao Changjing
segera mengenali Qiang Ni, pelayan Feng Nian yang sebenarnya adalah putri Raja Chu yang diselamatkan oleh Su Xiao. Dengan begitu, Zhao Changjing mengajak Qiang Ni untuk kembali memimpin sisa-sisa prajurit dan rakyat Chu yang masih bertahan dan membutuhkan pemimpin baru. Feng Nian kemudian mengunjungi Gunung Longhu untuk menemui adiknya Huang Man-er. Dekat Gunung Longhu terdapat kediaman Xuan Yuan, di mana Feng Nian tak sengaja terlibat dalam perseteruan internal keluarga. Di sini Feng Nian menolong Qing Cheng dan anaknya Qin Feng. Dan ini akhirnya memberikan kesan baik pada negeri Peiliang bagi keluarga Xuan Yuan. Feng Nian dan Qiang Ni akhirnya harus berpisah karena Qiang Ni memiliki tanggung jawab untuk mendirikan kembali kerajaan Chu yang telah runtuh. Mereka berjanji akan kembali bertemu dan Feng Nian memberikan pedang ibunya yang bermakna bahwa Feng Nian telah memilih Qiang Ni menjadi calon istrinya. Kemudian Feng Nian juga pergi menemui kakak keduanya yaitu Su Weixiong di Shangse Academy. Setelah itu Feng Nian pergi ke kota Wuti untuk menemui Wang Xianzhe dan meminta kembali pedang peninggalan Lao Huang, sahabatnya yang meninggal setelah bertarung dengan Wang Xianzhe. Feng Nian berjanji dengan Wang Xianzhe bahwa ia akan segera kembali ke Wuti untuk bertarung dengannya, dan ia juga berhasil mendapatkan kepastian pelaku pembunuh ibunya dari Wang Xianzhe yang di saat kejadian juga sedang berada di ibu kota. Dalam perjalanan pulang, Feng Nian menghadang Kasim Han yang telah berkali-kali mencoba membunuhnya. Ia akhirnya mengetahui keterlibatan Kasim Han dalam peristiwa pembunuhan ibunya. Feng Nian bahu-membahu dengan saudara-saudaranya dan juga pendukung-pendukungnya melawan Kasim Han. Setelah tewasnya Kasim Han, Feng Nian berpisah dengan saudara-saudaranya karena ia ingin melanjutkan perjalanannya ke Peimang mencari pelaku lain yang terlibat pembunuhan ibunya. Dan ia bertekad setelah membalas dendam atas kematian ibunya, ia akan pulang ke Peiliang dan melanjutkan kepemimpinan ayahnya, juga menjemput seluruh saudara-saudaranya pulang kembali ke Peiliang. Demikian ringkasan cerita dari serial drama Sword Snow Stride. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis dari drama tersebut. Sampai jumpa.